Perkenalkan, nama saya Masdo Franciscus Tampobelon dengan NIM 2302088. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Universitas Sumatera Utara, Stambu yang 2020. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan materi dari praktikum kualitas air. Materi pertama, pengenalan alat. Alat-alat pengukuran faktor fisika perairan. Yang pertama, kecerahan menggunakan alat CCDS. Yang kedua, suhu menggunakan alat termometer. Yang ketiga, padatan terlarut total menggunakan alat TDS. Alat-alat pengukuran faktor kimia perairan. Yang pertama, oksigen terlarut atau DO menggunakan alat DO meter. Yang kedua, pH menggunakan alat pH meter. Alat-alat yang menggunakan penentuan parameter biologi. Yang pertama, pengambilan sampel plankton menggunakan plankton net. Yang kedua, pengambilan sampel bentos menggunakan sumber net. Materi kedua, unsur-unsur material air. Yang pertama, disolvet oksigen atau DO merupakan kandungan oksigen terlarut dalam air. Yang kedua, karbon dioksida atau CO2. Yang ketiga, pH dan alkalinitas merupakan derajat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu perairan. Yang keempat, kecerahan dan kekeruhan merupakan jarak pandang yang masih dilihat pada kedalaman tertentu. Yang kelima, biological oxygen demand atau BOD. Yang keenam, chemical oxygen demand atau COD. Yang ketujuh, ion-ion yang ada di perairan. Yang pertama, ion utama atau major meliputi kalsium atau Ca, magnesium atau Mg, nitrogen atau N. Yang kedua, ion atau minor ion meliputi silika atau Si, mangan atau Mn. Yang ketiga, ion renik atau trace meliputi aluminium atau Al. Materi ketiga, analisis sifat kimia air. Yang pertama, derajat keasaman atau pH. Cara kerja, pH diukur dengan menggunakan pH meter dengan cara memasukkan pH meter ke dalam sampel air sampai telah konstan, langsung dibaca angka yang tertera pada pH meter tersebut. Yang kedua, oksigen terlarut atau DO. Cara kerja, sampel air diambil dari danau dan dimasukkan ke dalam botol Winkler. Yang ketiga, karbon dioksida atau CO2. Alat yang dipakai pada penentuan CO2 bebas adalah pipet Mohr, pipet volumetric, biuret, labu takar, Erlenmeyer 250 mm, aluminium foil, tisu atau kain lap. Materi keempat, kecerahan dan kekeruhan. Kecerahan adalah ukuran transparasi perairan yang diamati secara visual dengan menggunakan keping seci. Kecerahan perairan dipengaruhi oleh kandungan bahan-bahan halus yang terdapat di dalam air, baik berupa bahan organik seperti plankton, jasa drainik, detritus, maupun bahan anorganik seperti partikel pasir dan lumpur. Prinsip penentuan kecerahan air dengan keping seci adalah semakin keruh suatu badan air, maka semakin dekat batas pandangan. Apabila semakin jernih suatu badan air, maka batas pandangan akan semakin jauh. Kekeruhan menggambarkan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat di dalam air. Materi yang kelima, pencemaran air terhadap budidaya ikan. Pencemaran air yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia. Ini merupakan salah satu faktor kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Untuk mengetahui kualitas perairan budidaya ikan dan dampak pencemaran air terhadap budidaya ikan, maka kita perlu melakukan kajian terhadap perairan tersebut dengan alat dan bahan sebagai berikut. Alat yang pertama, DO meter, yang kedua pH meter, yang ketiga termometer. Bahan yang pertama, sampel air budidaya ikan. Prosedur kerja yang pertama, ditentukannya tempat budidaya ikan yang terkena pencemaran. Yang kedua, diukur parameter fisika maupun kimia perairan berupa DO, pH, dan suhu perairan tersebut. Materi yang keenam adalah pengaruh pakan terhadap kualitas air. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan budidaya adalah pakan. Pakan yang berkualitas baik merupakan faktor penting penentu keberhasilan budidaya ikan secara intensif. Berdasarkan jumlah pakan yang harus diberikan dalam suatu usaha, budidaya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, pemberian pakan secara berlebihan.
Yang kedua, pemberian pakan sekenyangnya. Yang ketiga, pemberian pakan yang dibatasi. Peralatan yang digunakan dalam melakukan pemberian pakan pada usaha budidaya ikan yaitu yang pertama, pemberian pakan dengan tangan. Yang kedua, pemberian pakan dengan mekanik. Yang ketiga, pemberian pakan di hatchery. Materi yang ketujuh adalah pembuatan filter air sederhana. Aquaculture merupakan kegiatan budidaya yang dinamis dan berorientasi pada produksi, sehingga melibatkan cukup banyak faktor dalam pelaksanaannya. Faktor penting dalam pencapaian produksi aquaculture diantaranya pakan atau meliputi kualitas dan kuantitas, pengelolaan kualitas air dan limbah, pengendalian mikroba dalam wadah budidaya intensif yang terbatas tanpa pergantian air seperti kolam, tambak, tangka, dan akuarium menyebabkan konsentrasi limbah budidaya atau NH3 dan CO3 mengalami peningkatan yang sangat cepat dan berisiko terhadap kematian ikan. Demikianlah ringkasan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.